Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat menyajikan video presentasi ini dengan baik. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa semester 7 dari program studi manajemen Universitas Ibnu Khaldun. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen strategik dengan topik perencanaan manajemen strategik untuk meningkatkan daya saing pada PT Gojek Indonesia. Presentasi ini akan disampaikan oleh kelompok 3 yang beranggotakan saya, Risma Nazla, Nindya Rahmadini, Lutfiah, Muhammad Gulam, dan Edelweiss. Dalam pemaparan ini, kami akan membahas mulai dari penggambaran umum perusahaan, analisis lingkungan internal dan eksternal, hingga perumusan strategi yang diharapkan mampu mendukung peningkatan daya saing pada PT Gojek Indonesia secara berkelanjutan. Seperti yang kita tahu, Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Gojek menyediakan berbagai layanan berbasis aplikasi seperti transportasi online yaitu GoEat dan Dokar, pesan antar makanan seperti GoFood, pengiriman barang seperti GoSend, dan pembayaran digital seperti GoPay. Tujuan utamanya adalah memudahkan kehidupan masyarakat dan memperdayakan pelaku usaha lokal melalui teknologi. Perusahaan Gojek memiliki hubungan yang sangat erat dengan Goto. Gojek merupakan bagian dari Goto Group, yaitu perusahaan induk hasil gabungan antara Gojek dan Tokopedia pada tahun 2021. Jadi, Gojek berada di bawah naungan Goto dan menjadi salah satu pilar utama dalam ekosistem digital Goto bersama Tokopedia. Gojek juga memiliki filosofi. Mari kita bedah filosofinya. Dari tahun 2010 sampai sekarang, Gojek mengalami perkembangan logo. Bisa kita lihat, ada beberapa perkembangan logo Gojek yang sudah pernah dipakai dan akhirnya berganti tetap dengan logo yang digunakan sekarang. Mari kita lihat pada filosofi logo Gojek yang sekarang. Yang pertama terdiri dari titik atau dot, seperti di aplikasi pada peta yang bermakna bahwa Gojek hadir dimanapun pengguna berada. Selanjutnya, kaca pembesar yang berfungsi sebagai pencarian yang sejalan dengan Gojek dalam memenuhi kebutuhan. Di sini bisa kita lihat logo Gojek juga terlihat seperti pin map, search button, power button, dan juga bagian pada helm yang digunakan oleh driver Gojek. Gojek juga memiliki visi misi untuk menjalankan perusahaannya. Visi dari Gojek yaitu menjadi pelopor solusi transportasi dan layanan harian terintegrasi di Indonesia yang mempermudah aktivitas masyarakat melalui teknologi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi secara berkelanjutan. Lalu misinya adalah yang pertama, menyediakan solusi transportasi dan layanan harian berbasis teknologi yang cepat, aman, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan platform digital yang terintegrasi untuk mendukung aktivitas harian seperti pengiriman barang, belanja, dan kebutuhan logistik lainnya. Yang ketiga, membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mitra pengemudi melalui pelatihan, perlindungan kerja, dan peluang pendapatan yang berkelanjutan. Yang kelima, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk memperluas dampak sosial dan ekonomi melalui teknologi. Oke, selanjutnya yaitu ada tujuan Gojek berdasarkan misi yang telah dipaparkan sebelumnya. Tujuan jangka pendeknya yaitu pada tahap awal Gojek berfokus memastikan layanan dasar berjalan dengan baik. Gojek ingin aplikasinya stabil, aman, dan mudah digunakan, terutama di kota-kota besar yang cenderung kualitas internetnya yang mudah diakses dan lancar. Aplikasi juga terus ditingkatkan agar lebih cepat dan tidak berat pada penyimpanan handphone yang dimiliki oleh mitra. Hanya dengan satu aplikasi bisa digunakan beberapa kebutuhan layanan, seperti layanan jasa, sehingga bisa digunakan oleh semua kalangan. Selain itu juga, Gojek aktif menambahkan mitra pengemudi dan kurir karena mitra adalah tulang punggung layanan. Agar layanan tetap aman, nyaman, mitra terus diberikan pelatihan dasar, keselamatan, dan pelayanan.
Hal ini juga sangat membantu mitra karena merasa terjamin keselamatannya. Di tahap ini juga, Gojek mulai menjalin kerjasama awal dengan pihak logistik dan keuangan agar ekosistem bisnisnya bisa berkembang. Selanjutnya ada tujuan jangka menengah. Setelah sistem dasar kuat, Gojek mulai memperluas jangkauan ke kota-kota tingkat 2 dan tingkat 3. Layanan juga semakin lengkap, tidak hanya transportasi tetapi pembayaran digital, pengiriman barang, dan belanja online dalam satu aplikasi. Gojek ingin membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, termasuk di daerah yang berkembang, serta memberikan perlindungan kerja yang lebih baik bagi mitra. Di tahap ini juga, kerjasama diperluas dengan UMKM, pemerintah daerah, dan startup agar dampak ekonomi semakin luas. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada tujuan jangka panjang. Dalam jangka panjang, Gojek bercita-cita menjadi platform transportasi dan layanan digital yang terkemuka di Indonesia. Gojek ingin membangun ekosistem digital terpadu yang cerdas dengan memanfaatkan AI dan data. Perusahaan juga menargetkan menjadi salah satu penyedia lapangan kerja digital yang terbesar di Indonesia, sekaligus memastikan kesejahteraan mitra meningkat secara berkelanjutan. Selanjutnya ada sasaran operasional Gojek. Yang pertama ada operasional jangka pendek. Gojek menetapkan langkah-langkah nyata seperti memastikan aplikasi berjalan 24 jam tanpa gangguan dan menyediakan layanan pelanggan. Fitur antar barang dan belanja terus disederhanakan agar mudah digunakan. Gojek juga aktif melakukan promosi dan pendaftaran mitra baru disertai pelatihan awal. Pelatihan rutin ini dan penghargaan bagi mitra yang berprestasi dilakukan untuk menjaga kualitas layanan. Karena agar memastikan operasional harus berjalan lancar dan berkualitas. Selanjutnya ada sasaran operasional jangka menengah. Gojek mulai menambahkan armada dan mitra di berbagai wilayah, sekaligus meningkatkan sistem keamanan. Sistem Gojek diintegrasi dengan e-commerce dan logistik nasional agar layanan semakin menyatu. Gojek membuka kantor cabang baru dan membangun hubungan dengan komunitas lokal. Kerjasama dengan asuransi dan lembaga keuangan dilakukan untuk melindungi mitra. Selain itu juga, Gojek menjalankan program pemberdayaan ekonomi lokal bersama pemerintah dan mitra. Selanjutnya yaitu ada sasaran operasional jangka panjang. Gojek terus mengembangkan AI dan Big Data untuk memahami kebutuhan pengguna dan mendukung transportasi ramah lingkungan. Data diri berbagai layanan diintegrasikan dengan keamanan yang kuat. Gojek menciptakan lapangan kerja digital baru di bidang teknologi dan layanan pelanggan. Kemudian, pengembangan karir dan sistem insentif yang adil untuk mitra terus diperbaiki. Jaringan mitra diperluas secara nasional dan regional, serta mendorong inovasi sosial berbasis teknologi. Intinya, operasional modern, berbasis teknologi, dan berkelanjutan. Pada slide selanjutnya, yaitu penjelasan tentang falsafah Gojek, yang mana Gojek memiliki 3 falsafah, salah satunya itu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Pada kecepatan ini, Gojek ingin semua layanan bisa diakses tanpa ribet dan tanpa harus menunggu lama, sehingga pengguna hemat waktu dan mitra bisa bekerja lebih efisien. Yang kedua yaitu inovasi. Gojek selalu mencari cara baru berbasis teknologi agar masalah sehari-hari masyarakat bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Gojek ingin keberhasilannya dirasakan bersama dengan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan penghasilan mitra, juga membantu UMKM untuk berkembang. Selain itu, Gojek ingin berperan sebagai pusat kolaborasi nasional dalam pengembangan ekonomi digital Indonesia, yang menjadi pemimpin ekosistem digital yang besar, berkelanjutan, dan berdampak luas. Oke, pada slide selanjutnya yaitu akan membahas tentang kelima hubungan dari visi misi, tujuan, falsafah, dan sasarannya. Semua bagian ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Salah satunya itu pada visi, yang mana gambaran besar tentang masa depan Gojek. Yang kedua ada misinya.
bagaimana cara Gojek mewujudkan visi tersebut. Kemudian ada tujuan, yang mana tujuan ini hasil yang akan dicapai nantinya. Terus yang selanjutnya ada sasaran operasional, yaitu langkah nyata sehari-hari yang dilakukan oleh Gojek. Yang terakhir yaitu ada falsafah, yang mana falsafah ini mencerminkan nilai prinsip yang menjiwai semuanya. Baik, saya menjelaskan analisis pastel yang politik, yaitu 3 bagian. Yang pertama, pemerintah pendukung ekonomi digital dan transportasi online. Yang kedua, Gojek harus patuh aturan izin operasi, keselamatan, dan perlindungan data. Yang ketiga, kebijakan pajak dan regulasi ojek online mempengaruhi operasional. Yang selanjutnya, yang kedua, ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi stabil membantu layanan online meningkat. Yang kedua, banyak masyarakat menjadikan Gojek sebagai sumber pendapatan tambahan. Yang ketiga, inflasi dan kenaikan harga BBM dapat meningkatkan biaya operasional. Yang selanjutnya, sosial, yaitu yang pertama, gaya hidup masyarakat makin cepat sampai layanan praktis seperti Gojek dibutuhkan. Yang kedua, pertumbuhan digital Kopai makin familiar di masyarakat. Yang ketiga, persaingan dengan layanan tradisional dan perubahan kebiasaan. Yang selanjutnya, teknologi. Yang pertama, Gojek sangat bergantungan pada aplikasi big data iCloud. Yang kedua, teknologi membantu pengalaman pengguna. Yang ketiga, perlu terus berinovasi agar bisa tertinggal dari persaing seperti Grab. Yang selanjutnya, lingkungan, yaitu yang pertama, isu lingkungan makin diperhatikan. Yang kedua, mulai mendorong penggunaan kendaraan listrik. Yang ketiga, perlu strategi ramah lingkungan karena banyak mitra masih pakai kendaraan berbahan bakar fosil. Yang terakhir, legal hukum. Yang pertama, Gojek harus mematuhi peraturan transportasi dan kerjaan. Yang kedua, perlindungan data pengguna sangat penting. Yang ketiga, masalah kemacetan dan kondisi kerja mitra tetap diawasi. Ya, next, yang selanjutnya, analisis Fortify versus Gojek. Yang pertama, ancaman pendatang baru, threat of the trend, yaitu masuk ke bisnis seperti Gojek tidak mudah karena butuh modal besar, teknologi canggih, dan jaringan mitra luas. Namun potensi pasar digital Indonesia besar, jadi masih mungkin muncul pesaing baru. Yang kedua, kekuatan pemasok bergaya for all supplier, yaitu pemasok utama adalah mitra, pengemudi, dan merchant. Jika mereka tidak puas dengan pendapatan atau sistem, bisa dipindah ke platform lain. Grab masih, jadi Gojek harus menjaga kesejahteraan dan loyalitas mereka. Yang ketiga, kekuatan membeli yang bargaining power of buyer, yaitu pengguna punya banyak pilihan layanan. Jika harga naik atau kualitas turun, mereka mudah pindah ke pesaing. Maka Gojek harus terus meningkatkan layanan promo yang kemudahan aplikasi. Yang selanjutnya, keempat, ancaman produk ganti, three of substitutes, alternatif lain seperti transportasi umum, MRT, Transjakarta, dari jasa pengiriman lain, Grab Express, Shopee Food. Gojek harus punya nilai tambah cepat, aman, mudah bayar. Yang kelima, pesaing antar perusahaan, rivalry on competition, persaing ketat dengan Grab dan masih promo fitur pengalaman menggunakan kunci Gojek, inovasi dan perluas ekosistem Kopai, Gosen, GoFood, Kombat, dan lain-lain. Pada slide ini, saya akan menjelaskan hasil penentuan posisi SWOT Gojek berdasarkan kuadran SWOT yang diperoleh dari hasil kuesioner. Berdasarkan tabel hasil analisis, dapat kita lihat bahwa nilai strength sebesar 4,36 lebih tinggi dibandingkan weakness yang bernilai 3,79. Hal ini menunjukkan bahwa secara internal, Gojek memiliki kekuatan yang lebih dominan dibandingkan kelemahannya. Artinya, perusahaan cukup siap dari sisi internal untuk bersaing dan berkembang. Selanjutnya, dari sisi eksternal, nilai opportunity sebesar 4,23 juga lebih besar dibandingkan threat yang bernilai 4,17. Meskipun ancaman yang dihadapi cukup besar, peluang yang bersedia masih sedikit lebih unggul. Ini menandakan bahwa kondisi lingkungan eksternal masih memberikan ruang bagi Gojek untuk terus bertumbuh. Jika kita gabungkan hasil analisis internal dan eksternal tersebut ke dalam kuadran posisi SWOT, maka Gojek berada pada kuadran 1, yaitu kondisi di mana strength lebih besar dari weakness dan opportunity lebih besar dari threat. Kuadran ini sering disebut sebagai kuadran yang paling ideal karena menunjukkan posisi perusahaan yang kuat dan memiliki peluang besar. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa Gojek berada dalam kondisi yang prima
dan kompetitif, sehingga perusahaan memiliki potensi besar untuk mempertahankan pertumbuhan dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan di masa depan. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan hasil analisis menggunakan matriks TOWS sebagai pengembangan dari analisis SWOT yang sebelumnya sudah dilakukan. Matriks TOWS digunakan untuk merumuskan strategi yang lebih aplikatif dengan mengkombinasikan faktor internal dan juga eksternal perusahaan. Faktor internal direpresentasikan melalui IFAS, yaitu kekuatan dan juga kelemahan. Sedangkan faktor eksternal melalui EVAS, yaitu peluang dan juga ancaman. Berdasarkan hasil perhitungan, kombinasi strategi Strength Opportunity atau strategi SO memiliki nilai paling tinggi yaitu sebesar 8,59. Hal ini menunjukkan bahwa Gojek berada pada posisi yang cukup kuat secara internal dan memiliki peluang eksternal yang besar untuk dikembangkan. Oleh karena itu, strategi yang paling tepat untuk diterapkan adalah strategi agresif, yaitu memanfaatkan kekuatan perusahaan untuk menangkap peluang pasar. Setelah mengetahui bahwa strategi SO menjadi strategi prioritas berdasarkan matriks TOWS, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan hasil analisis tersebut ke dalam rumusan strategi yang lebih konkret dan juga aplikatif. Hal ini penting agar strategi yang dihasilkan tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata. Nah, pada slide kedua ini ditampilkan perumusan strategi SO yang diperoleh dari kombinasi antara kekuatan dan juga peluang yang dimiliki Gojek. Setiap strategi dirumuskan berdasarkan faktor internal dan eksternal yang saling mendukung. Rumusan strategi pertama yaitu memanfaatkan ekosistem layanan Gojek yang terintegrasi dan kekuatan merek yang dipercaya masyarakat untuk menangkap peluang pertumbuhan ekonomi digital melalui pengembangan layanan berbasis kebutuhan harian. Rumusan ini merupakan kombinasi dari S1, S2, dan juga O1. Rumusan strategi kedua yaitu mengoptimalkan jumlah mitra pengemudi dan juga merchant serta integrasi dengan Goto Group untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat dan praktis. Rumusan ini merupakan kombinasi dari S3, S4, dan juga O2. Rumusan strategi ketiga yaitu menggunakan kekuatan merek Gojek dan ekosistem layanan terpadu untuk meningkatkan adopsi GoPay sebagai metode pembayaran digital utama di masyarakat. Rumusan ini merupakan kombinasi dari S1, S2, dan juga O3. Rumusan strategi keempat yaitu memperluas kerjasama dengan UMKM dan pemerintah daerah dengan dukungan ekosistem aplikasi dan jaringan merchant yang luas guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Rumusan ini merupakan kombinasi dari S1, S3, dan juga O4. Rumusan strategi kelima yaitu memanfaatkan jaringan mitra pengemudi dan juga sinergi Goto Group untuk mengembangkan layanan transportasi berbasis kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Rumusan ini merupakan kombinasi S3, S4, dan juga O5. Rumusan strategi keenam yaitu mengoptimalkan ekosistem layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap merek Gojek untuk memperkuat peran perusahaan dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Rumusan ini merupakan kombinasi dari S1, S2, dan juga O6. Rumusan strategi ketujuh yaitu mengintegrasikan kekuatan merek dan layanan digital Gojek dengan meningkatnya kebutuhan layanan praktis dan penggunaan dompet digital guna meningkatkan loyalitas dan basis pengguna. Rumusan ini merupakan kombinasi dari S1, S2, O2, dan juga O3. Strategi-strategi tersebut menekankan pada pemanfaatan ekosistem layanan Gojek yang terintegrasi, kekuatan merek yang dipercaya masyarakat, serta sinergi dengan Goto Group. Melalui strategi ini, Gojek diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan, meningkatkan adopsi pembayaran digital, memperkuat kolaborasi dengan UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya perumusan strategi SO ini, perusahaan memiliki arah yang jelas dalam mengoptimalkan peluang pasar sekaligus memperkuat daya saingnya di industri layanan digital.
Pada slide ini, kita melihat bagaimana Gojek membangun kapabilitas internal perusahaannya melalui dua sudut pandang utama, yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan value chain. Kedua pendekatan ini membantu kita memahami bahwa kesuksesan Gojek tidak hanya berasal dari teknologi, tetapi dari pengelolaan organisasi yang terintegrasi dan strategis. Pertama, dari pendekatan fungsional. Kita dapat melihat bahwa setiap fungsi utama dalam perusahaan memiliki peran penting yang saling melengkapi. Di sisi pemasaran, Gojek memanfaatkan kekuatan brand, basis data pengguna, dan platform digital untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Hal ini memungkinkan Gojek tidak hanya menarik pengguna baru, tetapi juga menjaga loyalitas pengguna lama. Kemudian, pada penjualan dan distribusi, kekuatan Gojek terletak pada jaringan mitra driver dan merchant yang sangat luas. Dengan jaringan ini, Gojek mampu mendistribusikan layanan secara cepat, tepat, dan efisien ke berbagai wilayah. Selanjutnya, pada fungsi keuangan dan akuntansi, Gojek didukung oleh sistem keuangan yang terintegrasi. Sistem ini membantu perusahaan dalam mengelola pendanaan, subsidi harga, hingga pengambilan keputusan keuangan secara akurat dan berkelanjutan. Dari sisi sumber daya manusia, Gojek mengelola SDM berbasis sistem teknologi dan insentif. Pendekatan ini memungkinkan peningkatan kinerja mitra driver dan karyawan sekaligus menjaga produktivitas organisasi secara keseluruhan. Pada fungsi operasional, Gojek memanfaatkan sistem aplikasi dan algoritma pemesanan untuk memastikan layanan berjalan secara real time. Hal ini menjadi kunci utama dalam menjaga kecepatan layanan dan kepuasan pelanggan. Tidak kalah penting, teknologi informasi menjadi tulang punggung perusahaan infrastruktur IT, big data, dan artificial intelligence memungkinkan Gojek terus berinovasi dan menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pasar. Terakhir, dari sisi organisasi dan manajemen, struktur yang fleksibel dan budaya inovatif membuat Gojek mampu merespon perubahan bisnis dengan cepat dan adaptif. Selanjutnya, kita beralih ke pendekatan value chain yang melihat kapabilitas Gojek berdasarkan alur aktivitas penciptaan nilai. Dimulai dari inbound activities, Gojek mengelola hubungan dengan mitra driver dan merchant secara terstruktur, sehingga kualitas layanan dapat terjaga sejak awal. Pada tahap operations, proses pemesanan, cocokan driver, hingga layanan ke konsumen dilakukan secara otomatis dan efisien melalui sistem digital. Kemudian, pada outbound activities, Gojek memastikan layanan dapat disampaikan kepada pelanggan dengan cepat dan tepat waktu, yang menjadi faktor utama dalam kepuasan pengguna. Di bagian marketing dan sales, Gojek aktif melakukan promosi, diskon, dan kerjasama strategis untuk meningkatkan daya tarik layanan serta memperluas pasar. Untuk servis, Gojek menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan sistem rating yang membantu menjaga kualitas layanan secara berkelanjutan. Terakhir, pada support activities, Gojek mengandalkan teknologi, manajemen SDM, dan sistem pendukung lainnya untuk memastikan seluruh aktivitas utama dapat berjalan dengan normal. Sebagai kesimpulan, kapabilitas internal Gojek terbentuk dari sinergi antara fungsi internal yang kuat dan rantai nilai yang terintegrasi. Inilah yang membuat Gojek mampu bertahan, berkembang, dan menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kompetensi inti Gojek, yaitu kemampuan utama yang menjadi kekuatan strategis perusahaan dan sulit untuk ditiru oleh pesaing. Kompetensi inti ini bukan hanya mendukung operasional sehari-hari, tetapi juga menjadi sumber keunggulan bersaing jangka panjang bagi Gojek di industri layanan digital. Kompetensi inti pertama yang dimiliki Gojek adalah kemampuan berintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform. Gojek tidak hanya menyediakan satu jenis layanan, tetapi menggabungkan transportasi, pesan antar makanan, pembayaran digital, hingga layanan kebutuhan harian lainnya dalam satu aplikasi. Integrasi ini membutuhkan teknologi yang kompleks, basis data yang besar, serta pengalaman operasional yang matang. Karena itulah, tidak mudah bagi perusahaan lain untuk meniru model platform terintegrasi seperti yang dimiliki oleh Gojek. Kompetensi kedua adalah pengelolaan ekosistem mitra dalam skala besar, baik itu mitra driver maupun merchant. Gojek tidak sekedar menghubungkan pengguna dengan penyedia layanan, tetapi juga membangun sistem koordinasi, insentif, dan kontrol kualitas yang terstruktur. Dengan jaringan yang luas dan sistem yang terintegrasi,
Gojek mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengguna mitra dan perusahaan. Inilah yang menjadikan manajemen ekosistem mitra sebagai salah satu kekuatan utama Gojek. Selanjutnya, kompetensi inti yang ketiga adalah pemanfaatan data dan teknologi dalam pengambilan keputusan. Gojek mengolah data pengguna, data transaksi, dan data operasional untuk menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Data serta algoritma yang digunakan bersifat spesifik dan unik, sehingga sulit ditiru oleh pesaing. Dengan pendekatan berbasis data ini, Gojek dapat mengoptimalkan layanan, menentukan strategi harga, hingga meningkatkan pengalaman pengguna secara berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, kompetensi inti Gojek terbentuk dari kombinasi kapabilitas organisasi, dukungan teknologi, jaringan mitra yang luas, serta pemanfaatan data pengguna. Kompetensi inilah yang menjadi dasar keunggulan bersaing Gojek dan memungkinkan perusahaan untuk tetap bertahan serta terus berkembang di tengah persaingan industri layanan digital yang sangat kompetitif. Selanjutnya yaitu matriks BCG yang meliputi pertumbuhan pasar atau market growth Gojek. Industri ini masih tumbuh sangat cepat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Gojek terus melakukan ekspansi layanan yang menandakan pasar masih luas. Pada kesimpulannya, bahwasannya pertumbuhan pasar Gojek masih terbilang tinggi. Kemudian, pangsa pasar relatif atau relatif market share. Pangsa pasar relatif ini menunjukkan seberapa kuat posisi Gojek dibandingkan pesaing lainnya. Gojek adalah market leader atau salah satu pemain terbesar di Indonesia yang memiliki jumlah pengguna yang sangat besar, mitra driver yang sangat banyak. Gojek memiliki posisi start karena pertumbuhan pasar yang sangat tinggi, pangsa pasar relatif tinggi, maka dari itu Gojek berada pada kuadran start, yang artinya posisi start ini perusahaan berada di pasar yang berkembang pesat, memiliki posisi yang kuat dan dominan, berpotensi menjadi sumber keuntungan besar di masa depan. Kemudian ada interpretasi strategi atau makna strategi untuk Gojek. Sebagai perusahaan dengan posisi start, strategi yang perlu dilakukan Gojek adalah salah satunya investasi besar. Karena Gojek harus terus meningkatkan dan mengembangkan teknologinya. Selanjutnya itu interpretasi strategi atau makna strategi untuk Gojek. Sebagai perusahaan dengan posisi start, strategi yang perlu dilakukan Gojek adalah yang pertama itu investasi besar. Gojek perlu terus meningkatkan dan mengembangkan teknologi, memperluas layanan, meningkatkan kualitas aplikasi. Tujuannya agar tetap menjadi pemimpin pasar. Yang kedua, berpotensi menjadi cash cow. Jika nanti pertumbuhan pasar mulai melambat, posisi start bisa berubah menjadi cash cow. Yang artinya, Gojek akan menjadi mesin penghasil keuntungan yang stabil. Pada slide ini saya akan menjelaskan hasil analisis Gojek menggunakan McKinsey 7S Framework, yaitu kerangka yang digunakan untuk melihat keselarasan antara strategi, struktur, dan sumber daya alam dalam sebuah organisasi. Pertama, dari sisi strategi. Gojek menerapkan strategi pertumbuhan berbasis ekosistem digital. Perusahaan tidak hanya fokus pada layanan transportasi, tapi juga mengembangkan layanan harian, sistem pembayaran digital melalui GoPay, serta pemberdayaan UMKM. Strategi ini diperkuat dengan sinergi bersama Goto Group sehingga Gojek mampu memperluas dampak ekonomi dan menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan. Selanjutnya, pada aspek struktur, Gojek memiliki struktur organisasi yang fleksibel dan berbasis unit layanan. Struktur ini memudahkan koordinasi antar lini bisnis seperti transportasi, pengiriman, dan juga pembayaran digital. Integrasi dengan Goto Group juga membuat kolaborasi lintas unit menjadi lebih efektif dalam mendukung ekspansi bisnis. Dari sisi sistem Gojek, sangat mengandalkan sistem digital terintegrasi, pemanfaatan aplikasi big data, dan juga teknologi AI dalam membantu proses pemesanan layanan, pembayaran, hingga manajemen mitra. Sistem ini meningkatkan efisiensi operasional meskipun tetap membutuhkan stabilitas ekonomi dan juga jaringan yang handal. Kemudian pada aspek style atau gaya kepemimpinan di Gojek cenderung adaptif dan juga inovatif.
Manajemen mendorong pengambilan keputusan secara cepat, kolaboratif dengan berbasis teknologi agar perusahaan mampu merespon perubahan pasar digital yang sangat dinamis. Untuk staf, Gojek didukung oleh sumber daya manusia yang beragam mulai dari profesional di bidang teknologi dan manajemen hingga mitra pengemudi dan merchant dalam jumlah besar. Perusahaan juga aktif memberikan pelatihan serta perlindungan kerja bagi mitra, sehingga berkelanjutan operasional dapat terjaga. Pada aspek skill, keunggulan utama Gojek terletak pada kemampuannya mengelola platform digital multi layanan, mengintegrasikan sistem pembayaran, serta memanfaatkan data dan juga AI. Keahlian ini menjadi faktor kunci dalam menjaga daya saing Gojek di industri digital. Terakhir, share values atau nilai bersama menjadi fondasi seluruh elemen organisasi. Gojek menjunjung tinggi nilai kecepatan, inovasi, dan juga dampak sosial. Nilai ini tidak hanya menjadi budaya perusahaan, tetapi juga mengarahkan strategi Gojek dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Secara keseluruhan, analisis McKinsey 7S menunjukkan bahwa Gojek memiliki keselarasan yang cukup kuat antara strategi, sistem, dan juga nilai perusahaan dalam mendukung posisinya sebagai salah satu pemain utama di ekosistem digital Indonesia. Kelompok kami telah menyusun analisis balance scorecard atau BSC, bisa kita lihat pada slide berikut. Analisis yang digunakan oleh Gojek sebagai alat untuk membuat strategi perusahaan ke dalam 4 perspektif utama. Mari kita bedah pada perspektif yang pertama, yaitu keuangan. Gojek berfokus pada peningkatan pendapatan, efisiensi biaya, dan juga menjaga arus kas agar tetap sehat dengan mengoptimalkan layanan dan sinergi dalam ekosistem Goto. Yang kedua, pelanggan. Perusahaan ingin pengguna merasa puas, loyal, dan juga terus berkembang melalui peningkatan kualitas layanan promo dan kemudahan dalam satu aplikasi. Yang ketiga, yaitu proses bisnis internal. Gojek memastikan aplikasi stabil, layanan cepat, dan semua fitur terintegrasi dan didukung oleh teknologi dan AI. Yang keempat, yaitu pembelajaran dan pertumbuhan. Gojek mengembangkan sumber daya manusia dan mitra serta terus berinovasi agar bisnisnya bisa berkelanjutan. Pada intinya, Gojek menyeimbangkan keuntungan, kepuasan pelanggan, teknologi, dan juga pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang. Baik, kesimpulan dari pemaparan perencanaan manajemen strategik untuk meningkatkan daya saing pada PT Gojek Indonesia yaitu Gojek merupakan perusahaan platform digital yang memiliki posisi yang kuat di industrinya. Gojek didukung oleh lingkungan eksternal yang cukup menguntungkan serta kekuatan internal berupa ekosistem layanan yang terintegrasi, teknologi, dan juga jaringan mitra yang luas. Sehingga analisis menunjukkan bahwa Gojek berada pada kuadran 1 SWOT dan juga posisi start dalam matriks BCG sehingga perusahaan memiliki peluang yang besar untuk terus bertumbuh. Selain itu, keselarasan strategi perusahaan dengan struktur organisasi, sistem, dan juga sumber daya manusia, serta penerapan balance scorecard menunjukkan bahwa Gojek telah memiliki alat strategis yang jelas dan terukur. Kelompok kami juga memberikan saran untuk perkembangan PT Gojek Indonesia ke depannya, yaitu Gojek sebaiknya terus meningkatkan efisiensi operasional dan menjaga stabilitas sistem aplikasi agar kualitas layanan tetap optimal. Perusahaan juga perlu terus berinovasi, khususnya dalam pengembangan layanan, ramah lingkungan, dan peningkatan fitur digital. Selain itu, perhatikan terhadap kesejahteraan mitra pengemudi dan UMKM, karena mereka merupakan bagian penting dalam ekosistem Gojek. Dengan memanfaatkan peluang ekonomi digital secara maksimal, Gojek diharapkan dapat mempertahankan daya saing dan berkembang secara berkelanjutan. Baik, demikian pemaparan terkait perencanaan manajemen strategik untuk meningkatkan daya saing PT Gojek Indonesia yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pengalaman dan juga wawasan kita bersama.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Bermastio Bontas Prastowo SOS ME selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategik, dan juga kepada para penonton yang telah melihat video presentasi kami. Atas perhatian yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.